Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia fisika yang berjudul Kinetika Peruraian Fenolftalin dalam Larutan Alkali. Pada praktikum ini bertujuan untuk dapat mengolah data kinetika berdasarkan data kalorimetri. Pemahaman kinetika kimia membantu upaya meningkatkan laju suatu reaksi, optimalisasi reaktan, bahkan meningkatkan jumlah produk yang diinginkan. Laju reaksi dinyatakan sebagai perubahan atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya produk per satuan waktu. Hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi dinyatakan sebagai laju reaksi sama dengan K konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N, dengan K adalah tetapan laju reaksi dan M serta N adalah order reaksi terhadap A dan B. Untuk reaktan tunggal A, order reaksi menunjukkan hubungan linier antara konsentrasi reaktan dengan waktu. Berdasarkan hubungan antara order dan plot konsentrasi tersebut, maka dapat diperoleh order reaksi peruraian fenolftalin dalam percobaan ini. Molekul fenolftalin disingkat H2P. Yang pertama, bersifat tidak berwarna pada pH kurang dari 8. Yang kedua, berwarna merah muda pada pH lebih dari 8. POH3- tidak berwarna jika bereaksi lanjut dengan OH-. Pada percobaan ini, konsentrasi fenolftalin sangat kecil dibandingkan dengan konsentrasi hidroksida OH-, sehingga selama reaksi berlangsung, konsentrasi OH dianggap konstan. Persamaan laju semu dinyatakan sebagai laju sama dengan K konsentrasi P2- pangkat M dengan K sama dengan KOH pangkat N. Konsentrasi P2- dapat diukur secara spektrofotometri. Spektrofotometri UV-Vis merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk melakukan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Dari percobaan ini untuk menentukan, yang pertama, laju reaksi rata-rata peruraian PP pada konsentrasi NOH 0,1, laju reaksi rata-rata peruraian PP pada konsentrasi NOH 0,05, dan order reaksi peruraian PP. Alat yang digunakan dalam percobaan ini sebagai berikut. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini sebagai berikut. Dalam percobaan ini ada dua tahapan yang dilakukan. Yang pertama, peruraian PP pada konsentrasi NOH 0,1 M. Dimasukkan 25 ml NaOH 0,1 M ke dalam gelas beker 100 ml. Dan untuk tahapan yang kedua dilakukan peruraian PP pada konsentrasi NaOH 0,05 M. Dimasukkan 10 ml NaOH 0,1 M
dan 10 ml NaCl 0,1 m ke dalam gelas beker 100 ml. Fungsi NaCl di sini untuk mengencerkan, jadi konsentrasi NaOH-nya menjadi lebih kecil, yaitu 0,05 m. Setelah disiapkan NaOH 0,1 m dan NaOH 0,05 m, langkah selanjutnya, analisis sampel menggunakan spektrofotometer UV vis. Alat yang kita butuhkan untuk analisis sampelnya yaitu ada gelas beker kosong, tisu, serta aquades. Ini yang dinamakan cuvette atau tempat sampel untuk alat spektrofotometer UV vis. Cuvette memiliki dua sisi, yaitu sisi buram dan sisi terang. Sisi terang digunakan untuk proses absorpsinya atau pembacaan serapan. Cara memegang cuvette berada di sisi buram. Sebelum alat spektrofotometer digunakan, harus dilakukan setting absorbansi blanko menjadi 0. Dilakukan dengan cara masukkan aquades ke dalam cuvette, dilap cuvette menggunakan tisu untuk membuat cuvette selalu dalam keadaan kering. Setelah itu, cuvette dimasukkan ke dalam alat spektrofotometernya dan letakkan bagian sisi terang cuvette menghadap ke depan atau sisi yang ada tanda panahnya menghadap ke depan. Karena untuk proses pembacaan absorpsi, jadi sinar dari UV-nya itu akan menembus ke dalam bagian sisi terang cuvette dan terbaca sebagai nilai absorbansi atau serapannya. Selanjutnya kita akan mengatur panjang gelombang maksimumnya berada di 550 karena panjang gelombang itu yang akan kita gunakan untuk analisis kinetika peruraian PP. Cara pembacaan spektrofotometernya, yang bagian kiri merupakan nilai panjang gelombang maksimumnya, bagian kanan itu merupakan nilai absorbansinya, dan untuk menaikkan dan menurunkan panjang gelombang maksimumnya, silakan dilihat tanda panah yang ke atas dan ke bawah itu yang biru.
Kita atur dulu nilai panjang gelombang maksimumnya di 550. Setelah 550 baru kita lakukan setting blank. Setelah itu kita setting blankonya dengan cara dipencet 0 absorbansinya untuk membuat nilai absorbansinya menjadi 0. Setelah itu, spektrofotometer UV siap digunakan. Langkah selanjutnya diukur absorbansi untuk proses kinetika peruraian PP. Larutan NaOH 0,1 m yang sudah disiapkan, ditambahkan 1 mili larutan PP. Setelah itu, dimasukkan larutan NaOH-nya ke dalam kuvet. Dan mulai diukur absorbansinya. Diamatin absorbansi larutannya setiap 3 menit selama 30 menit. Kemudian diamati juga absorbansi larutannya pada saat 1 jam. Dan untuk pertama, diamati dulu absorbansi larutannya pada waktu 0 atau T0. Selanjutnya, larutan NaOH 0,5 m yang sudah disiapkan ditambahkan juga 1 mili larutan PP. Kemudian diukur absorbansinya setiap 3 menit selama 30 menit. Kemudian absorbansi larutan pada saat 1 jam. Jadi dilakukan cara yang sama. Kita amati dulu absorbansi larutannya pada waktu 0 atau T0-nya. Dicatat dan diamati nilai absorbansi yang diperoleh. Diamati absorbansi untuk T30 pada
larutan NaOH 0,1 m dan 0,05 m. Setelah itu didiamkan juga selama 30 menit kemudian atau pada saat T 1 jam. Dan diukur nilai absorbansinya untuk T 1 jam. Untuk larutan NaOH 0,1 m dan 0,05 m, nilai absorbansi T 1 jam atau T 60 menit merupakan nilai absorbansi tahingganya. Demikian video praktikum kinetika peruraian fenolftalin dalam larutan alkali. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.